Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ultima dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita yang telah mendahului kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluh. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, baik zahir maupun batin, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan dibarokahkan kesehatannya untuk ibadah secara istiqomah. Betil kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli 'ala
sungguh kami ridha Islam agama kami Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami Al-Quran itulah imam kami yang mulia Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat orang-orang mukmin itulah saudara kami Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Ayo sedulur lanang wadon padha bae susah karo senang aja tinggal ibadahe Ayo sedulur lanang wadon padha bae susah karo senang aja tinggal ibadahe kita umat Islam pada ngaji kitab Quran sebab kitab Quran jauh Gusti Pangeran Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh wasilah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Masyaallah muslimin rahimakumullah wa hadakumullah Nanti di hari kiamat berdasarkan informasi dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis informasi akurat yang bersumber dari Allah dan dari Rasulullah secara global manusia akan terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, golongan orang-orang yang beruntung yang disebut al-muflihun, golongan orang-orang yang beruntung. Golongan ini disebut juga ashabul yamin, golongan kanan. Yang kedua, golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang celaka. Golongan ini disebut al-khasirun wal asirun wal halikun. Artinya golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang celaka. Atau disebut juga golongan ini disebut ashabus shimal, golongan kiri. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri. Yang dimaksud golongan kanan adalah golongan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan ketika hidupnya di alam dunia, selalu mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah, selalu
berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan amal ibadah, sehingga ketika mereka menghembuskan napasnya yang terakhir, mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman Islam ihsan yang sempurna yang diterima, dan dengan membawa amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang banyak. Mereka inilah yang disebut golongan al-muflihun, golongan orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang nantinya oleh Allah di akhirat akan dijadikan ashabul jannah, para penghuni surga. Kemudian yang dimaksud golongan orang-orang yang murji atau golongan kiri adalah golongan yang sebaliknya, golongan orang-orang yang ketika hidup di alam dunia mereka malas berbuat baik, malas mengerjakan kebaikan, malas mengerjakan amal soleh, malas mengerjakan ibadah kepada Allah. Mereka selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, selalu menuruti ajakan, bujukan, bisikan, rayuan syaitan, durjana. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, dan mereka lupa akan kehidupan di akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sehingga mereka selama hidupnya terus mengerjakan apapun yang mereka senangi, walaupun itu bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Yang penting mereka senang, mereka bahagia, mereka mendapatkan kesenangan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi hukum-hukum Allah, sudah tidak lagi memperdulikan haram dan halal, hak dan batil. Masa bodoh dengan itu semuanya. Hidupnya persis seperti binatang. Mereka punya mata, matanya tidak bisa melihat. Mereka punya telinga, telinganya tidak bisa mendengar. Mereka punya hati, hatinya mati. Kata Allah, mereka itu kal'an ambalhum adol. Mereka itu hidupnya seperti binatang. Pekerjaannya hanya 5M. 5M. M pertama makan, M kedua minum, M ketiga modal, M keempat molor, M kelima main. Udah makan, minum, modal, molor, main. Makan, minum, modal, molor, main. Nggak mau ibadah. Persis seperti binatang hidupnya. Lihat binatang. Binatang nggak sholat, nggak ngaji, gitu kan? Pekerjaannya hanya 5M. Ayam makan, ayam minum nggak? Minum lah, masa nggak minum? Kalau kesel. Ayam modal nggak? Modal. Ayam molor nggak? Molor. Main nggak? Main. Cuma dia nggak main sepak bola aja. Sama. Ayam makan, kita juga makan. Ayam minum, kita juga minum. Ayam modal, kita lebih bau modalnya daripada ayam. Ayam molornya, kita juga tidur. Ayam main, kita juga main. Cuma bedanya ayam nggak sholat, kita mau sholat. Ayam nggak ngaji, kita mau ngaji. Ayam nggak berzikir, kita berzikir. Ayam nggak baca Quran, kita baca Quran. Itu bedanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, orang-orang yang seperti itu hidupnya seperti binatang, tidak mau beribadah. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka bermalas-malasan melakukan ibadah, melakukan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan. Artinya mereka hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang seperti itu
Itu orang-orang yang akan merugi di akhirat, orang-orang yang akan menyesal di akhirat, orang-orang yang akan celaka di akhirat. Itu yang disebut golongan kiri atau ashabus shimal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apapun yang bersifat duniawi ini jangan sampai membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Jangan sampai membuat kita lupa tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menghidupkan kita di alam dunia yang bersifat sementara, yang hanya sebentar saja, paling lama 80 tahun, itu pun belum ada jaminan. Allah menghidupkan kita dalam dunia itu sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di alam dunia. Karena tempatnya ibadah bukan di sorga. Di sorga itu tempat menerima pahala, tempat menerima balasan dari segala amal kebaikan, dari segala amal soleh, dan segala amal ibadah yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia. Tempatnya ibadah, waktunya ibadah sekarang di dunia. Bukan nanti aja sholatnya di surga. Di surga udah nggak ada perintah sholat, udah nggak ada. Di sana udah nggak usah ibadah lagi, tinggal bersenang-senang, tinggal menikmati kenikmatan-kenikmatan yang mulia, yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, yang tiada tara, yang sudah disediakan dan dijadikan oleh Allah di dalam surga untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang selalu istiqomah mengerjakan amal soleh. Bukankah kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh, dan selalu mengerjakan amal kebaikan, dan selalu mengerjakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, yakni orang-orang yang beriman, yang menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk yang hidup di kolong langit. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk yang hidup di alam jagat raya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu, balasan dari Tuhan mereka, balasan dari Allah untuk mereka adalah sorga-sorga yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas. Yang di dalam sorga itu terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung, yang sangat mulia. Semuanya itu sudah disediakan, sudah dijanjikan oleh Allah di dalam surga untuk hamba
hamba Allah yang beriman dan selalu istiqomah beramal soleh. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai, mengalir bengawan-bengawan, mengalir kolam-kolam, danau-danau. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mati lagi. Di akhirat tidak ada kematian. Kematian hanya terjadi di akhirat. Di sana tidak ada kematian. Di sana alamul baqo, alam kekal, alam abadi untuk selama-lamanya. Ya kalau udah di surga terus selamanya nikmat. Nggak ada susah, nggak ada menderita, nggak ada pusing, nggak ada bingung. Yang ada perasaan bahagia terus. Begitu hatinya orang-orang surga, begitu hatinya para penduduk surga, oleh Allah dijadikan seperti itu. Mereka hidupnya damai, sejahtera, sentosa, nggak ada sedikit pun keluhan apapun. Dibuat seperti itu hati mereka oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun hatinya senang, hatinya bahagia, hatinya gembira bisa berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jali kaliman khosya Rabba, itulah balasan dari Tuhannya bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi jelas bahwa nanti di akhirat ada golongan muflihun, ada golongan khosirun. Golongan muflihun orang-orang yang akan beruntung, yang akan menjadi penghuni surga. Golongan khosirun, golongan orang-orang yang merugi. Mereka akan menyesal, akan celaka karena mereka akan dimasukkan ke dalam tempat yang sangat buruk, seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka. Di dalam neraka terdapat berbagai macam azab, berbagai macam siksaan yang mengerikan, yang menakutkan, yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, yang sangat menghinakan. Pokoknya kalau udah masuk neraka udah nggak ada nikmatnya sedikit pun. Susah, bangsa terus. Nauzubillah min dzalik. Nah kira-kira nih bapak-bapak yang hadir nih, kira-kira nanti di akhirat pengen masuk golongan muflihun apa khosirun nih kira-kira? Benar nih. Itu sejauh mana ibadahnya? Jauh. Mata memandang. Terus bagaimana tahajudnya tiap malam enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah nggak tiap malam. Ini dulu kali. Ya jangan sampai bolong lah, minimal seminggu sekali lah gitu ya. Jadi ada catatan lah, masa bolong terus sampai mati. Ya ibadah itu harus memaksakan, kalau nggak memaksakan ya susah. Karena ibadah itu memang nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Coba yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, gini hari apa enaknya? Kata Pak Adi, kopi sambil ngerokok ngobrol. Iya, bener kan? Nah kita lawan itu keinginan hawa nafsu itu, ya udah kita ngaji aja. Berarti kita beruntung orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu. Kata Nabi dalam hadis al-Qais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kuat, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan, mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Dan dia beramal untuk bekal sesudah mati. Karena kita sebenarnya pasti akan mati. Nah di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Kehidupannya panjang, lebih panjang daripada kehidupan kita di alam dunia. Pertama kehidupan di alam barzah. Lama itu. Contoh, orang tua kita meninggal. Itu mereka di alam barzah dihidupkan kembali oleh Allah. Bahagia atau celaka, senang atau sengsara, ya tergantung amalnya ketika hidup dalam dunia.
Jadi alam barzah itu bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang api neraka. Bisa jadi kita di alam barzah mendapatkan nikmat yang nggak pernah kita dapatkan di dunia, dan bisa jadi juga di alam barzah itu kita mendapatkan kesengsaraan, azab, siksa. Tergantung kita masuknya ke situ bawa apa? Apa bawa amal soleh, apa bawa amal toleh, apa bawa amal kebaikan, apa bawa amal dosa? Ya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sebenarnya akan bagaimanakah nasib kita nanti di alam barzah, apakah bahagia celaka? Ya jawab sendiri di dalam hati sendiri, karena yang tahu tentang diri kita ya kita sendiri. Betul kan? Betul. Yang tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri dan Allah. Kita tahu apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi. Itu yang tahu itu semua kita sendiri. Coba bermuhasabah. Hari ini kita dapat baca Quran sudah berapa tuh? Yang tahu kita sendiri itu. Sudah berapa lembar, sudah berapa ain, sudah berapa ruku, sudah berapa surat akan kita baca hari ini. Oh ternyata alhamdulillah saya selalu membaca, tapi bukan baca Quran, baca Facebook. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi alam barzah bisa menjadi taman surga, bisa menjadi lubang api neraka. Termasuk siapa yang masuk ke situ. Kalau yang masuknya orang beriman dan selalu beramal soleh, selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, boleh jadi nanti alam barzahnya oleh Allah dijadikan raudhah miriyadil jinan, dijadikan taman daripada taman surga. Sehingga di alam barzah dia nggak sengsara, malah senang. Dia melihat sesuatu yang nggak pernah dia lihat dalam dunia. Indah kelihatannya, wangi, banyak para wanita yang nggak dikenal tapi cantik-cantik, mereka lihat semuanya mengelilingi mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya yuk kita manfaatkanlah sisa-sisa umur kita. Kita kan nggak tahu kapan kita akan mati, kita nggak tahu apa malam ini nanti jam 12, apa besok pagi. Kita nggak bisa membuka kedua mata kita terus tidur terus sampai dipindahkan ke Sukabumi. Nggak tahu kita, nggak tahu. Jadi datangnya kematian itu misterius, kita nggak tahu. Jangan kita mentang-mentang siapa saya sehat, masih lama mati saya. Wah, mau tabrakan, pikir modal akhirnya. Bisa begitu kematian itu, kita nggak tahu. Nggak tahu. Yang jelas kita itu pasti datang kepada kita, cuma kita nggak dikasih tahu aja. Nah, yuk kita manfaatkan. Mumpung kematian itu belum datang kepada kita, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk terus berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amal kebaikan. Kita jangan terlena, jangan terbuai dengan kenikmatan dunia yang sebentar, yang sementara, lalu melupakan kenikmatan di akhirat yang kekal abadi. Jangan terbuai, jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Kita punya harta sebanyak apapun, begitu kita mati, yang kita bawa ke alam barzah cuma kain kafan berwarna putih yang membungkus badan kita. Nggak ada seorang jenderal bintang 4 begitu mati kemudian pakai pakaian seragamnya, tetap kain putih. Kalaupun ada, itu bukan ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ajaran Islam siapapun yang mati ya harus dibungkus pakai kain kafan berwarna putih. Nggak ada kain kafan yang berwarna loreng, nggak ada. Nggak ada. Kain kafan berwarna putih 3 lapis. Nah, kita akan seperti itu. Kapan? Ya kita nggak tahu dirahasiakan oleh Allah. Jadi hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah. Yang terakhir dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu
Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Ini ayat Quran. Kata Allah dalam ayat ini, maka barang siapa yang selalu istiqomah mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, sehingga amal kebaikannya banyak, amal kebaikannya ketika ditimbang di hari kiamat di al-mizan, timbangannya berat ke kanan. Faulaika humul muflihun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah golongan kanan, itulah ashabul yamin, itulah golongan orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan para penghuni surga. Dan sebaliknya kata Allah, barang siapa yang ketika hidupnya di alam dunia selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu memperturutkan ajakan, bujukan, rayuan, bisikan syaitan, ketika hidupnya di alam dunia selalu bermalas-malasan mengerjakan kebaikan, bermalas-malasan mengerjakan amal soleh, bermalas-malasan mengerjakan perintah-perintah Allah, bermalas-malasan mengerjakan ibadah kepada Allah. Mereka hidupnya di alam dunia hanya mengejar kesenangan dunia saja. Mereka hidupnya di alam dunia hanya mengutamakan kesenangan kemewahan dunia, dan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Lalu mereka mati dan mereka amalnya ditimbang di al-mizan pada hari kiamat. Ternyata amalnya sedikit, amalnya enteng, amalnya ringan. Dan barang siapa yang timbangan amal kebaikannya sedikit atau ringan atau enteng, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Yuk kita jadi al-qais, jadi orang cerdas, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang yang merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya kebaikan, amal soleh, ibadah apapun yang kita lakukan dan kepada siapapun kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Hakikatnya nanti di alam akhirat. Malam ini kita ngaji, pahalanya untuk siapa ini? Ya untuk kita sendiri. Kecuali kalau pahala ngaji kita malam ini kita niatkan dalam hati, kita hadiahkan pahala ngaji kita untuk orang tua, bisa disampaikan orang tua. Misalnya Allah, pada setiap malam Ahad pada maghrib di Masjid Ikhlas, saya niat dalam hati akan selalu hadir, dan pahala ngaji saya akan saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Nah baru sampaikan orang tua kita pahala. Ini bapak-bapak tadi pahalanya untuk siapa? Untuk kita sendiri atau untuk orang tua ya? Dua-duanya. Ya baguslah begitulah. Bagus. Dua-duanya harus dua. Tapi harus dilakukan ya. Nah, baik. Demikian para jamaah taklim kita malam ini. Ya, jadi al-qais mandana nafsahu wa amilal maqatal maut wa haji man atba'a nafsahu hawa'a wa tamana al-ghil amani. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan, mengendalikan hawa nafsunya. Jadi hidupnya tidak selalu memperturutkan hawa nafsunya, dan dia selalu istiqomah mengerjakan berbagai macam amal kebaikan buat bekal sesudah mati. Dan orang yang lemah, orang yang kerdil, orang yang bodoh, orang yang tidak mempunyai kekuatan, lemah sekali, adalah orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya dan meninggalkan beribadah kepada Allah. Dan dia berharap pada Allah dengan berbagai macam harapan, tapi hanya angan-angan belaka, harapan semu, harapan yang tidak akan terbukti. Mengharapkan surga tapi malas beribadah. Ya bagaimana mungkin kita mengharapkan pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah? Masuk surga dari mana? Ya kita hidup dalam dunia mengharapkan banyak duit kaya, tapi nggak mau bekerja dari pagi sampai sore molor terus. Kira-kira kaya enggak?
Kaya. Cuma bukan kaya sama harta, kaya sama penyakit. Penyakit berdatangan. Alhamdulillah menjadi. Karena badannya enggak gerak, enggak tersinari, tersemprot sinar matahari. Jadi aliran darahnya memblek, tersumbat, datang penyakit. Alhamdulillah menjadi. Demikian para jemaah yang mulia, taklim kita malam ini kurang lebihnya al-baqi, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini seluruhnya dari awal hingga akhir oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu hikmah yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang dapat memotivasi, mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'al sya'ni wal karami. Aqbat yadi radal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa liwaladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.